Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Ayu Chandra Mustika dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah 2 hari ini saya resum dari kegiatan PBAK 2021. Nah, PBAK ini juga bisa disebut dengan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi. Saya akan menjelaskan satu persatu materinya, jadi didengerin ya. Oke. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil, visi, dan misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri sejak tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga perguruan tinggi Islam di bawah naungan Departemen Agama. Dibentuklah Panitia Pendiri Universitas Islam Negeri Malang di cabang Surabaya melalui surat keputusan Menteri yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syariah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang dari Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang diresmikan bersamaan oleh Menteri Agama pada tanggal 28 Oktober 1961. Ketika cabang fakultas itu digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Agama. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Malang merupakan fakultas cabang dari Sunan Ampel. Pada berdirinya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 21 Juni 2004, dengan tugas utamanya yaitu menyelenggarakan program pendidikan tinggi dan ilmu agama Islam dan bidang keilmuan. Dengan begitu, pada tanggal 21 Juni dijadikan hari berdirinya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan universitas negeri lainnya atau PTN-PTN lainnya. Nah, perbedaannya yaitu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ciri khususnya yaitu mempunyai kegiatan mahad atau pondok pesantren selama 1 tahun. Nah, ciri khususnya juga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini sebagai indikasi dari modal pengembangan keilmuannya, yaitu keharusan bagi seluruh anggota sivitas untuk menguasai bahasa Arab dan bahasa asing. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim merupakan perguruan tinggi Islam terbaik di Indonesia, sukses mengembangkan model pendidikan yang memadukan tradisi universitas dengan pesantren. Nah, pada tanggal 27 Januari 2009, mantan presiden kita yaitu Susilo Bambang Yudhoyono berkenan memberikan nama universitas ini dengan nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tetapi mengingat namanya terlalu panjang, bisa disingkat dengan Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang. Nah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini mempunyai visi dan misi. Saya akan menyebutkannya. Nah, visinya yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dengan misi mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab,
menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan, dan berdaya saing tinggi. Untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang wawasan bidang akademik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai 7 fakultas, yaitu yang pertama, Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kedua Syariah, ketiga Ekonomi, keempat Psikologi, kelima Sains dan Teknologi, keenam Humaniora, dan yang terakhir yaitu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Berdasarkan rencana ide perkembangan Universitas Islam Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sekarang pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, program-program atau upaya-upaya internasionalisasi tersebut selalu mendapatkan dukungan-dukungan, di antaranya berbagai event akademik internasional, yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini mempunyai hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Nah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim mendesain kurikulum internasional dan juga memperbanyak program studi yang bersertifikasi internasional maupun yang terakreditasi internasional. Pada tahun 2020 kemarin, ada 4 program studi yang sudah terakreditasi atau tersertifikasi A. Nah, upaya-upaya internasionalisasi universitas ini ialah dengan mendorong dosen dan juga mahasiswa untuk melakukan publikasi hasil riset ke dalam prosiden internasional maupun jurnal internasional reputasi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan, melakukan integrasi, menyelenggarakan pendidikan yang tinggi dan integratif di dalam memadukan sains Islam. Nah, di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini juga mempunyai Ma'had Al-Jami'ah, yaitu sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab. Di sini mahasiswa diwajibkan untuk tinggal di Ma'had Al-Jami'ah ini selama 1 tahun. Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini mempunyai 2.000 mahasiswa Universitas Islam Negeri Hafiz dan Hafizah dengan latar belakang fakultas dan prodi yang berbeda-beda. Nah, di Universitas Islam Negeri Malang ini juga mempunyai perpustakaan yang memiliki koleksi ribuan jurnal di proceeding baik yang nasional maupun internasional yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN baik untuk pembelajaran mata kuliah, kemudian menulis artikel ilmiah untuk riset-riset maupun menulis tugas akhir dan lain-lain. Untuk materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang DEMA dan SEMA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Apa kalian tahu apa itu DEMA dan SEMA? Nah, DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi intrakampus atau bisa disebut dengan OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Nah, fungsi DEMA universitas yaitu yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, yang kedua sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan DEMA juga mempunyai tugas, ada 3, yaitu yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA, dan yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan yang terakhir,
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Nah, untuk SEMA atau Senat Mahasiswa, yaitu Organisasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. SEMA mempunyai visi, yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Nah, SEMA atau Senat Mahasiswa mempunyai tugas, ada beberapa tugas, yaitu yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi Universitas Islam Negeri Malang. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA Universitas. Dan yang terakhir, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Di materi yang keempat, saya akan sedikit menjelaskan atau menyebutkan apa aja sih kegiatan kampus atau kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini ada banyak sekali kegiatan kampus atau kegiatan mahasiswanya. Saya akan menyebutkan kegiatan kampus dahulu. Yang pertama ada kegiatan resimen mahasiswa, yang kedua ada pramuka, yang ketiga ada Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, yang keempat ada panduan suara mahasiswa Gema Gita Bahana. Nah, untuk unit kegiatan mahasiswa ini ada banyak sekali. Yang pertama ada olahraga, ada futsal, ada catur, dan sebagainya. Ada koperasi mahasiswa Padang Bulan. Yang ketiga, seni religius. Yang keempat, Mapala Tursina. Yang kelima, teater komedi kontemporer. Yang keenam, komunitas musik Studio 3. Yang ketujuh ada Taekwondo Indonesia. Yang ke-8 ada Jepret Klub Fotografi. Yang ke-9 ada Simfoni VM. Yang ke-10 ada Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Dan yang terakhir ada unit aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi. Untuk materi yang kelima, saya akan membahas atau menjelaskan tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Nah, persebaran kasus COVID-19 di Indonesia ini semakin meningkat. Jumlah kasus di Indonesia yang terpapar COVID-19 ada 4 juta sekian lebih orang. Nah, kunci pengendalian pandemi COVID-19 ini ada dua, yaitu vaksinasi dipercepat untuk herd immunity. Jadi, buat kalian yang belum vaksin, segera vaksin biar kita bisa meningkatkan kekebalan imun kita. Jadi virus itu jauh-jauh sama kita. Jaga kesehatan untuk semuanya, stay healthy. Nah, untuk yang kedua yaitu disiplin berprokes, yaitu berprotokol kesehatan. Nah, untuk kalian yang di rumah maupun di luar, tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak juga, dan pakai masker, cuci tangan itu wajib. Oke. Dan dampak terhadap COVID-19 ini yaitu turunnya pertumbuhan sektor ekonomi. Ada dua, yaitu melemahnya daya beli, dan yang kedua hilangnya pekerjaan. Untuk sektor pendidikan ada juga dampak,
yaitu putus sekolah karena anak-anak di bawah umur itu harus bekerja ataupun resepsi orang tua mereka. Nah, yang kedua yaitu kekerasan pada anak dan resiko eksternal. Dan yang ketiga, penurunan capaian belajar. Nah, untuk sektor sosial ada dampaknya, yaitu yang dua, meningkatnya angka kematian, dan yang kedua yaitu meningkatnya angka kriminalitas. Untuk kebijakan sektor pendidikan yaitu ada bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan rumah sakit pendidikan. Nah, di Indonesia pentingnya ada kolaborasi hexahelix, model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Nah, 3 kekuatan pengubah dunia yaitu yang pertama ada kemajuan teknologi, yang kedua agama, dan yang ketiga ada pasar. Mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UIN atau PTKIN yaitu arus utama pengembangan teknologi digital, yang kedua link and match dengan sektor industri, dan yang ketiga menjadi kekuatan sosio-teknokultur. Dan yang keempat yaitu epicentrum ajaran agama inklusif. Nah, untuk menjadi generasi unggul yaitu ada 4, keagungan moral dan spiritual, dan yang kedua gandrung ilmu pengetahuan, yang ketiga memiliki digital quotient, dan yang keempat kesolehan atau peduli sosial. Untuk materi yang terakhir atau yang keenam yaitu tentang moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Nah, apa sih moderasi itu? Nah, definisi moderasi atau secara etimologis wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah atau berkeadilan. Nah, kalau secara terminologis yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Nah, kalau berdasarkan teologis, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari yaitu legal opinion of the jurists and Muslim scholars. Nah, kenapa sih moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni intern dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historitas Islam di Indonesia. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Nah, isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika, dan yang terakhir political deposit and hypocrisy. Peran mahasiswa dalam moderasi beragama dalam bingkai NKRI yaitu yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Dan yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Nah, sekian untuk 6 materi yang saya jelaskan atau bahas. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa, bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.